Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materinya adalah mengenal kamera digital. Jenis kamera, satu kamera saku, bentuknya kecil, bisa digunakan di saku ya. Namun semua kontrolnya serba otomatis. Kamera ini memiliki fasilitas yang menarik, antara lain adalah optical zoom dan digital zoom. Optical zoom yaitu fasilitas pembesaran gambar yang dilakukan dengan kombinasi reposisi lensa. Sedangkan digital zoom, fasilitas pembesaran gambar yang dilakukan secara digital. Zoom ini mengakibatkan gambar menjadi ngeblur. Gambar ilustrasinya seperti ini. Gambar asli 10 kali optikal, 10 kali digital. Yang optikal detailnya masih kelihatan, tetapi yang digital sudah ngeblur. Yang kedua, kamera semi profesional atau kamera prosumer, dimana kendali manual sudah ada, otomatis juga sudah ada, namun lensanya tidak bisa diganti. Yang ketiga, kamera digital SLR atau single lens reflex. Minimal kamera ini adalah 5,1 megapiksel. Kamera ini sudah ada fungsi manual, lensa yang bisa dilepas dan diganti. Komponen kamera digital. Ya, di sini ada tombol bidik, lensa kamera, Docker bridge untuk lampu eksternal, tombol pengatur kecepatan, dan tombol pelepas lensa. 1. Lensa standar atau lensa kit. Bentuknya seperti ini ya, 1855. 55 ini ketika di zoom. 2. Lensa wide angle, sudut lebar. Bentuknya seperti ini. Ini dalam kondisi dekat bisa menangkap objek yang sampai dengan melebar ya. Lensa wide 10-22. Biasanya digunakan untuk foto pemandangan atau foto landscape. Yang ketiga adalah lensa tele. Nah, sudah jelas untuk sesuatu ya, kita melihat sesuatu yang jauh menjadi dekat. Gambarnya seperti ini. Ini ada 55, 250, 70, 300, 70, 200. Masuk kategori lensa tele. Contohnya ini. Tanpa zoom ya, kita akan ngezoom dari menara masjid ya. Dengan zoom jadinya seperti ini. Ini contoh yang lain. 18 mm seperti ini. 24, 35, semakin besar semakin ngezoom ya. Yang awalnya adalah jarak jauh ya. Lensa makro biasanya digunakan untuk membidik objek yang kecil. Contoh, ini yang saya buat adalah sebuah lalat ya. Dan ini kalau di tempat kalian namanya nggak tahu, semut merah atau rangrang atau keranggang dan sebagainya. Kemudian lensa fish eye, objek akan terdistorsi menjadi oval, terlihat seperti gepeng. Ini lensanya seperti ini. Ya, ini sudah rata-rata lensa fish eye ini adalah lensa wide ya, 8-15. Hasilnya bisa seperti ini. Ya, ada melengkung, seperti melengkung ya. Lensa fix, lensa dengan satu titik fokus fixed lens sepanjang 50 meter sebenarnya hampir sama dengan Anda menggunakan 1855 yang di zoom maksimal ya. Namun pada lensa ini tidak ada zoom. Bentuknya seperti ini dengan berbagai macam merek. Hasilnya sangat tajam karena sudah fix aturan dari lensa itu. Perangkat pendidik kamera adalah jendela kecil untuk melihat komposisi gambar dengan yang dipotret. Ya, contohnya seperti ini ya, ini pembidiknya. Ya. Pada kamera saku ya, ini pendidik objek paralel ini kurang, tingkat akurasinya yang tidak saling berhubungan, artinya melenceng hasilnya.
Kemudian kedua adalah pembidik LCD seperti ini, seperti di HP kalian itu masuk dalam LCD. Nah, ini pendidik TTL ya, True Detail Lens. Ini sangat akurat ya, akurasinya paling tinggi. Biasanya ada dimiliki oleh kamera SLR. Langkah pemotret. Aktifkan kamera. Setiap kamera pasti ada tombol on off ya. Kemudian bidik objek. Nah, lihat pada lensa atau pada pembidik ya. Kemudian fokus otomatis atau manual yang ingin digunakan. Bukaan otomatis. Ya, kalau yang auto pasti bukaannya otomatis sehingga terdengar tit, siap untuk membidik ya. Posisi tombol normal seperti ini, kemudian tekan setengah untuk menghasilkan tingkat dari titik fokus. Kemudian setelah setengah baru titik fokusnya ada bunyi bip, kemudian ini ditekan, jadilah motret ya. Nah, itu langkah-langkahnya. Bagi yang tidak terbiasa mungkin akan kesulitan ya. Blitz otomatis. Ketika cahayanya redup atau kurang cahaya, maka lampu blitz otomatis akan akan on ya atau menyala. White balance ini biasanya kita gunakan otomatis ya, white balance-nya otomatis. Kalau Anda mengetahui pengkodean warna bisa digunakan yang manual, tapi untuk belajar kita gunakan yang otomatis. Untuk resolusi gambar nanti bisa kalian pelajari sendiri, ini banyak sekali. Kemudian contoh ukuran kertas dalam cm 2R itu 6x9 atau biasanya dipakai untuk foto Polaroid. Ya, yang terkenal ya, 4R biasanya untuk proses cetak. Sama yang biasanya digunakan adalah 5R, 10R dan 10R plus. CCD dan megapiksel. Nah, kamera digital saat ini memiliki sensor penangkap gambar yaitu CCD atau CMOS. Untuk ukuran kartu pos itu 1 megapiksel. Ya, untuk gambar yang jauh lebih detail maka diperlukan CCD dengan kemampuan 2 megapiksel ke atas. Untuk kelas profesional 5 sampai 6 megapiksel, hasilnya sudah luar biasa. Perbedaan dari CCD dan CMOS. Saat ini banyak digunakan kamera digital murah yang menggunakan sensor CMOS daripada CCD. Apa kelemahan dan kekurangannya CMOS? CMOS memiliki keunggulan di mana ongkos produksi murah sehingga harga kamera lebih terjangkau. Sedangkan CCD memiliki keunggulan di mana sensor lebih peka cahaya. Jadi pada kondisi redup atau sore atau malam tanpa bantuan lampu kita masih bisa melihat menangkap objek dengan baik. Makanya CMOS lebih murah karena produksinya murah ya. Kamera biasa atau kamera analog hanya menampung 36 foto dan harus mengganti film. Sedangkan kamera digital mampu menampung 24 sampai 48 gambar dalam satu memori ukuran 8 MB. Bayangkan kalau sekarang sampai 64 GB, berapa gambar yang bisa dihasilkan. Oke, sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.